Kabar mengejutkan sempat beredar luas di media sosial yang menyebut Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menghadiahkan rumah mewah untuk Melda Savitri, wanita asal Aceh yang viral setelah diceraikan suami jelang pelantikan P3K. Isu ini pertama kali mencuat lewat unggahan kanal YouTube Lesva Channel yang menarasikan bahwa pasangan Sultan Andara itu terharu dan ingin membangun rumah layak huni bagi Melda sebagai bentuk kepedulian. Dalam video tersebut, Raffi Ahmad digambarkan menyampaikan pesan penuh makna tentang hikmah di balik musibah, seolah-olah menegaskan dukungan moral bagi Melda. Kisah ini kemudian menyebar cepat menjadi bahan perbincangan dan simpati publik terhadap nasib perempuan yang kisah hidupnya telah menguras emosi banyak orang. Namun setelah ditelusuri, tidak ditemukan satupun bukti resmi dari akun media sosial Raffi Ahmad maupun pemberitaan media kredibel yang mengkonfirmasi adanya pemberian rumah mewah tersebut. Fakta menunjukkan bahwa kabar itu besar kemungkinan hoax atau sekadar narasi buatan konten kreator demi sensasi. Meski demikian, kisah Melda sendiri tetap menjadi simbol perjuangan dan ketegaran seorang perempuan yang ditinggal suami setelah berjuang dari nol. Publik menilai bahwa isu pemberian hadiah hanyalah efek dari empati netizen yang budiman yang merasa iba terhadap perjalanan hidupnya yang penuh luka namun menginspirasi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Seorang suami tega meninggalkan anak beserta istrinya setelah lulus P3K ya. Jadi banyak sekali keluarga-keluarga yang gegap gempita menyambut adanya anggota keluarganya yang lolos P3K ya. Tetapi berbeda dengan di Aceh Singkil, seorang suami yang baru aja lolos P3K malah menceraikan istri dan meninggalkan anak-anaknya. Nah, ini sebenarnya narasi dari sebuah video yang viral ya, tapi kita nggak tahu sih alasan utamanya apa ya. Apakah karena si suami udah naik level terus dia nggak pengen lagi yang lama ya, pengen yang baru. Namanya Melda Savitri, seorang ibu beranak dua, diceraikan suaminya yang Satpol PP ketika suaminya lolos P3K. 3 hari sebelum pelantikan diceraikan. Kemudian Melda beserta anak-anaknya kembali ke rumah orang tuanya. Disaksikan oleh warga sekitar, sempat terekam sehingga viral di media sosial. Sungguh ironis, tidak bisa berkata-kata lagi. Hanya untuk Melda, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Bagi perempuan yang tetap tegar dan kuat ketika diperlakukan tidak adil atau disakiti suaminya, maka akan mendapatkan pahala yang tidak terhitung banyaknya. Itu adalah bentuk penghargaan Allah bagi perempuan-perempuan yang kuat ketika disakiti. Melda Savitri, kamu tahu nggak? Kadang dunia ini kejam sama perempuan yang tulus. Kamu udah berjuang sama dia dari nol, bela-belain banting tulang, jualan sayuran, ngelupain diri sendiri demi dia bisa sukses. Tapi setelah dia berhasil, justru kamu yang ditinggalin. Dari kisah kamu, banyak perempuan akhirnya sadar kita nggak boleh cinta sama orang lebih dari cinta kita ke diri kita sendiri. Karena ketika kamu terlalu sibuk membangun orang lain, kadang kamu lupa membangun diri kamu sendiri. Sekarang ya Melda, waktunya kamu balik lagi ngurus diri kamu sendiri. Bahagia lagi sama anak-anak, jalan-jalan bareng sama mereka, beli apapun yang kamu mau tanpa harus menunggu siapapun. Kerja lagi, berkarya lagi, berjuang lagi. Tapi kali ini bukan buat dia, tapi buat kamu sendiri dan buat anak-anakmu yang selalu jadi alasan terindah buat kamu. Ingat satu hal ya Kak Melda, kamu bisa ngelakuin apa aja, kamu bisa sukses tanpa dia. Karena perempuan kuat itu nggak butuh diselamatkan. Dia cuma butuh percaya bahwa dirinya sendiri adalah kekuatan itu. Semangat Kak Melda. Guys, ini lagi viral. Ada ibu-ibu ya di Aceh, di Singkil. Dia ini diceraikan sama suaminya. Diduga karena suaminya ini keterima P3K. P3K ya, bukan PNS. Nah, P3K di lingkungan Satpol PP. Katanya ini diduga ketika suaminya sudah
terima SK, ibu ini diceraikan sama suaminya. By the way, ini bener gak sih beritanya? Karena kan sekarang kita tuh kadang-kadang ngelihat satu berita cuma dari satu sisi doang, belum kita denger dari kedua sisinya belum gitu loh. Tapi tadi gue sempat baca, memang mereka ini bercerai ya, tapi perceraian mereka ini apakah memang karena suaminya yang keterima P3K atau memang ada faktor lain yang membuat hubungan mereka ini berakhir. Kalau memang benar ibu ini diceraikan karena suaminya ini keterima P3K, wah bener-bener nih suami, dia nggak tahu aja dia keterima P3K karena ada doa istrinya. Gue tidak mempermasalahkan P3K-nya ya. Bagi gue pekerjaan apapun semuanya sama gitu. Cuma maksud gue gini, kalau memang lo keterima P3K dan lo menceraikan istri lo, gimana kalau lo jadi pengusaha, Pak? Sesuper power itu kalau jadi P3K sampai lo menceraikan istri lo. Tapi balik lagi ya, kita baru cuma ngelihat dari satu sisi doang. Kita belum tahu nih apakah memang perceraian mereka ini disebabkan karena suaminya keterima P3K atau balik lagi ada faktor lain yang menyebabkan mereka ini berpisah atau bercerai. Sama halnya hari ini gue dikagetkan sama isu perceraian Raisa dan Hamis Daud. Itu benernya sih. Kisah ini datang dari Aceh Singkil. Seorang ibu 2 anak, Melda Savitri, diceraikan suaminya 3 hari sebelum suaminya dilantik sebagai P3K. 3 hari ya, bukan 3 bulan, bukan 3 tahun. Mereka udah berjuang bareng-bareng dari nol. Melda cerita, waktu itu suaminya baru pulang kerja. Marah-marah karena nggak ada lauk di rumah. Dia udah berusaha kok, tapi emang nggak ada bahan aja buat dimasak. Dari situ keluar kata-kata yang mengakhiri segalanya. Kamu Fitri, saya ceraikan. 1, 2, 3. Udah talak tilu. Kadang aku mikir, kok bisa ya perjuangan seorang istri dihapus begitu aja cuma karena emosi sesaat. Melda tuh bukan nggak bantu loh. Dia usaha kok, dia jualan, cari nafkah, dan dia tetap berdiri buat keluarganya. Tapi justru ketika harapan mulai kelihatan, ketika suami mau dilantik dan hidup mungkin bisa menjadi lebih baik, ia malah ditinggalkan. Mbak Melda udah nunjukin satu hal penting, bahwa perempuan bisa jatuh tapi nggak harus kalah. Dia balik ke rumah orang tuanya, bawa anak-anaknya, dia tetap berdiri tegar meskipun dengan berjaga air mata. Dari kisah ini, mungkin kita bisa belajar buat siapapun orangnya, jangan pernah sepelein orang yang sudah ada di samping kita waktu keberunjit belai. Aku rasa kalian udah pada tahu kasus wanita yang diceraikan suaminya karena dia lulus P3K. Gue aja baru tahu tuh P3K itu apa, dan udah gue pelajari ternyata bener-bener kayak yang damn, ini kayak sinetron-sinetron yang ada di TV-TV gitu gak sih? Dan gue gak tahu kenapa dari tadi gue kepikiran terus ingin membahas ini. Gue lagi nge-gym, tadi gue kepikiran terus ngeliat terus tangisan tetangga-tetangganya, betapa menderitanya dia. Gue gak tahu apakah itu benar karena dia lulus jadi pegawai negeri itu atau apa. Tapi satu hal yang gue pengen kasih tahu ke kalian para wanita. Dari dulu udah gue bilang ke kalian, jangan pernah mau menemani laki-laki dari nol. Apalagi kalian yang menafkahi laki-laki, jangan. Karena nanti ketika dia udah sukses, seleranya bukan kalian lagi. Apakah semua laki-laki begitu? 99,999%. Kalau kalian dapat yang benar-benar dari nol, sampai kalian beruang, dia baik, itu kalian dapat mujizat itu namanya. Atau nggak ketahuan aja dia main di belakang, pakai uang yang kalian cari bersama. Nggak ada laki-laki yang benar-benar mencintai kalian, menginginkan kalian, apalagi seperti yang gue lihat di video itu kan, ngambil dia dari rumah keluarga bla bla. Kalau memang dia benar-benar mencintai kalian, dia akan bekerja keras dahulu, terlebih dahulu dicarinya dulu modal untuk menghidupi kalian baru, bukan kucuk-kucuk kalian jualan sayur segala macam untuk agar dia bisa hidup dan akhirnya dia lolos tes PNS, kemudian kalian dicampakkan. Jangan mau, makanya gue bilang, pokoknya buat kalian semua wanita dimanapun kalian berada, kalau ada laki-laki yang ngajak kalian berjalan dari nol, tinggalkan, buang, cari yang lain. Gak ada. Nanti kalau dia udah dari nol, udah di angka tinggi, kalian dibuang sama dia. Seperti kejadian ini. Tolong pintar. Tah bojone Melda Savitri ku ya rak sida diangkat dadi P3K wingi bupatine ya Singkil Aceh kuwi mara ning omahe Melda Savitri jare dibatalkan atau dipecat, ora sida diangkat jadi P3K. Piye netizen seneng ora kowe? Hah? Melda Savitri ya bojone ra sida di P3K. Arep kerja apa kowe ning ndi wis terkenal red flag nggih.
Wes saiki kowe gentenan dilepeh kalau Meda Saviti. Meda Saviti sebentar lagi dilirik oleh brand-brand skincare, engko dibalekke meneh dadi ayu. Kowe loro saya keloro ate wis ra sida P3K. Bojone be ayu mender-mender tapi kowe wis ra iso duweni. Meda Saviti ki wis dadi wayu meneh engko coba sedilo meneh MS Glow itu apa merek-merek brand-brand bening klinik apa wis do marani kabeh kuwi. Piye menyesal ora, kowe aja main-main karo kekuatan netizen kuwi dikabari sithik wis langsung kekuatane bersatu. Ana sing telepon bupatine, ana sing menggerakkan masane, ana sing menggerakkan media sosiale. Aja main-main kowe, ora lanang karo wedok rasa selingkuh, saiki mata netizen ada di mana-mana.